Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, para guru, tokoh masyarakat, RT RW, para pemerintahan beserta jamaah, imam besar kita Ustaz Putra, Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang hadir pada malam yang berbahagia ini di hari yang mulia, hari Jumat. Sebelum sholat Isya kita mengadakan ta'lim dulu. Apa hikmah yang kita ambil? Yang pertama, tempat yang terbaik itu adalah rumah Allah. Maka berdiam, apalagi mendengarkan kajian, di samping kita beriktikaf, tentu pahalanya sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Apalagi Rasulullah mengatakan orang-orang yang selalu mansalaka, orang yang berjalan duduk mendengarkan kajian ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah. Salah satu cara kita memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur malam ini Allah beri kita kesempatan untuk itu. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi panutan kita yang memberikan jalan terang bagi orang-orang yang mau mengambilnya. Di tengah hari ini banyak orang-orang yang sudah lari dari agama ini. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini saya dihubungi Ustaz Putra tadi untuk ngisi sore lagi ya. Sore tadi alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir di sini, itu takdir Allah. Ya. Sudah lama kita tidak bertemu, Allah pertemukan hari ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, puasa sudah, Idul Fitri sudah, Syawal sudah lewat. Sekarang masuk Zulqa'dah, Ramadan. Banyak ibadah yang kita laksanakan, insyaallah Allah terima. Zakat terakhir menjelang Idul Fitri. Setelah Idul Fitri kita bermaaf-maafan. Masuk Syawal, bulan kebangkitan. Tentu semangatnya masih kuat untuk beribadah. Ya, untuk ta'lim, untuk selalu istiqamah dan ibadah kepada Allah. Terus masuk hari ini Zulqa'dah. Begitu bulan itu cepat berlalu Bapak Ibu. Baru rasanya Ramadan kan, sekarang sudah Zulqa'dah. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran. Sesungguhnya Allah menciptakan bulan itu sebanyak 12. Dari 12 itu terdapat 4 bulan haram. Ada yang disebut dengan asy-syahrul haram, bulan-bulan haram. Apa saja? Pertama, ayo ibu, bukan bapak, ibu-ibu ini. Yang pertama bulan apa? Zulqa'dah. Setelah itu Zulhijjah. Habis Zulhijjah
Muharram. Setelah Muharram Safar. Yang bulan haramnya apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini Rajab ini unik tersendiri dia. Ya. Jadi bulan haram ini beda dengan bulan-bulan yang lain. Di Ramadan kita sudah dilatih, disebut dengan bulan tarbiyah. Itu lipat ganda kebaikannya luar biasa Bapak Ibu. Bahkan sampai ada yang 100 kali lipat, ada yang nilainya 1000 bulan. Bayangkan. Tapi dosa dihitung tetap satu. Bapak maksiat di bulan Ramadan hitungnya tetap satu. Di Syawal, bulan kebangkitan kita beramal ibadah kepada Allah, dihitung oleh Allah berpuluh kali lipat. Apa contohnya? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Ketika engkau berselawat kepada Rasulullah, maka Allah balas 10 kebaikan. 10 kebaikan. Warfu anhu asra sayyi'at. Allah hapus 10 kesalahan. Wa rafa'anhu 10 darajat. Allah angkat 10 derajat. Satu saja amal kebaikan berapa nilainya tadi? 30. Tapi kalau dosa di bulan Syawal cukup dibalas 1. Pertanyaannya bagaimana kalau di bulan haram? Nah ini yang tanpa kita sadar. Di bulan haram apapun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Semuanya berlipat-lipat. Nah, makanya kita harus waspada. Menggosip di bulan Syawal beda dosanya menggosip di bulan haram. Apa bulan haram tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu kalau ibu menggosip berlipat-lipat dosanya. Nah, menggosip juga. Ini waspada. Makanya kita diajar di Ramadan sudah belajar bagaimana kita tertib. Pasti di Ramadan kita baca Quran, sholatnya rajin, baca Qurannya rajin. Pasti mulut itu terjaga. Kenapa ibu tidak mau membicarakan orang lain di bulan puasa? Kenapa bu? Takut hilang pahala? Takut hilang pahala puasanya. Tapi itu sebetulnya latihan. Dilatih kita 30 hari Bapak Ibu. Berhasil tak latihannya? Pas Idul Fitri mau sholat, mulai untuk menggosip lagi. Masalah baju hari raya ini segala macam kan. Itu di mana boleh, mana duitnya tetap segala macam. Padahal sudah dilatih 30 hari. Baru 1 hari 1 Syawal udah keluar semua. Berarti kita gagal dilatih selama 30 hari. Bapak Ibu tahu monyet Pak? Tahu Pak ya? Monyet bahasa sini apa Bu? Kira. Kalau bahasa ibu apa monyet? Baru. Ciga. Macam-macam namanya kan, ada ciga, ada monyet. Jadi monyet itu rupanya dilatih cuma 7 hari Pak. Hari pertama suruh manjat kelapa. Kata tuannya diajar mana yang masak, mana yang belum masak kelapanya. Akhirnya tahu dia warna mana yang harus dijatuhkan. Hari kedua masih sembarang, yang hijau juga jatuh, yang masak juga jatuh. Hari ketiga dilatih lagi. Masih banyak yang masaknya turun, yang hijau masih ada juga kelapa tadi. 4, 5 pas hari ke-7 disuruh milih kelapa tadi. Tahu dia mana yang sudah wajar diturunkan, mana yang tidak. Jadi asal disuruh monyet itu naik, pasti dia pilih kelapa yang sudah matang dijatuhkan. Berapa hari dia dilatih? Berapa hari Bu? Ibu berapa hari dilatih?
Itulah kongkong kadang-kadang kan. Dia nanti tiap malam baca Quran, rajin itu tadarus tiap malam. Mulai Syawal mulai hilang. Saya yakin maghrib masjid ini, maghrib isyanya di Ramadan itu ramai atau enggak Pak? Setiap hari ramai. Kini tinggal ahli-ahli surga ya lagi kan. Itulah ketika dia dilatih 7 hari dia konsisten. Makanya yang Allah tuntut itu bukan hanya melakukan semacam rutinitas, tidak. Asal Ramadan rajin, habis Ramadan hilang. Allah tidak suka seperti itu. Yang Allah butuhkan itu apa? Konsisten, istiqomah. Makanya ayat taubat itu, ketika kita di momentum haram ini adalah momentum bulan taubat kepada Allah, kita kembali, ya. Apakah taubat kita diterima oleh Allah? Pasti diterima. Allah saja yang mengatakan, Rasul mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum ruhnya di kerongkongan. Jadi kalau masih di bawah ruh itu Pak, Allah terima itu taubat kita. Apa maknanya di sini? Ketika Allah memberi kesempatan hidup, berarti Allah menerima untuk kembali kepadanya. Terus bagaimana proses taubat tadi? Makanya Allah suruh tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kalian kepada Allah betul-betul taubat yang sebenar-benarnya. Makanya syarat taubat yang pertama itu harus menyesal. Kalau orang menyesal biasanya nangis dia. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang tak sentuh oleh api neraka itu adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Sahabat Nabi menangis semua Pak. Umar bin Khattab itu paling sering menangis ya. Asal ingat dia ketika dia menyembah patung, ingat dia pernah membunuh yang bukan di jalan Allah, dia menangis Umar tadi. Kenapa dia menangis? Karena menyesal. Maka syarat taubat harus menyesal. Bukan bangga dengan dosa. Ada orang bertaubat itu apa ceritanya? Pak, saya minum keras ini semua merek saya minum itu. Taubat itu ada. Tapi Pak enggak ada dosa. Ini bukan taubat seperti ini. Saya dulu waktu apa diskotik mana yang tak saya jalankan, udah habis semua itu katanya kan. Sekarang ini baru saya taubat. Itu namanya bangga. Orang yang bertaubat kepada Allah, dia menutup dan menyesal, benci dia terhadap perbuatan yang masalahnya. Begini. Itu yang pertama, mesti dia menyesal terhadap perbuatan. Yang kedua, apa syarat taubat lagi? Tidak diulang. Apa Pak? Tidak diulang lagi. Kalau diulang itu namanya taubat sama lado. Makan pecel lele di jalan pemuda tu. Pergilah suami istri bapak ibunya. Enak makan pecel lele di sini. Pedas. Sampai di rumah mencret bapak itu. Pokoknya tak akan mau saya makan di sana lagi. Baru 1 bulan hujan hari. Makan ke sana lagi. Itu taubat sampai diulang. Kalau orang yang konsisten untuk taubat, dia tak ulang lagi perbuatan itu. Ya, pokoknya saya taubat terhadap dosa-dosa, dia tak buat lagi, konsisten dia di situ. Makanya ayatnya apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighaddin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Coba kita renungkan ayat ini Bapak Ibu. Kenapa ada 2 ittaqullah di situ? Kalau orang berfikir kok ada 2 perintah? Ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Takut yang pertama ini apa? Taubat. Kenapa kalian harus taubat? Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighaddin. Lihat nafsu diri.
Maka sering kita nengok ke dalam, jangan sibuk terus nengok keluar. Sebab kalau nengok keluar tuh yang nampak apa? Merek mobil orang, baju bagus orang, itu yang nampak. Tapi Allah perintahkan apa? Wal tanzur nafsun, lihat ke dalam. Kalau bahasa kerennya hari ini apa? Muhasabah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. Apa yang harus kalian renungkan itu, kata Allah, dirimu ma qaddamat, apa yang telah kalian persiapkan. Berarti berbicara tentang apa yang sudah kita persiapkan li ghaddin, untuk hari esok. Jadi Allah mengatakan ghaddin, untuk hari esok, kata Allah. Kenapa kalimatnya esok di sini? Seluruh ulama tafsir menafsirkan makna ghaddin di sini adalah mati. Kenapa diibaratkan oleh Allah itu ghadan, itu esok, mati itu? Karena hidup itu singkat. Tak lama dah Bapak Ibu. Baru rasanya Bapak tu Idul Fitri kita sama dia sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Tak lama. Begitu singkat. Maka muncul ayat lagi. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada kalian. Berarti dua perintah di situ. Pertama, ittaqullah wal tanzur. Yang kedua, ittaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kenapa ada dua perintah ittaqullah di sini? Makna ittaqullah yang pertama taubat. Makna ittaqullah yang kedua istiqamah. Berat ittaqullah pertama atau yang kedua, Pak? Taubat tu gampang, astagfirullahaladzim, menangis, besok buat lah balik. Berarti gagal ke ittaqullah kedua. Maka makna hakikat yang kuat itu apa? Ittaqullah yang kedua ini. Ketika kalian kembali kepada Allah, selanjutnya kita istiqamah, konsisten. Itulah bahasa sekarang. Sudah tahan banting dia. Inilah yang disebut dengan betul-betul hijrah. Apa tandanya? Dia mengamalkan ittaqullah yang kedua tadi. Tidak nak diulang juga. Apa dah berhenti merokok? Udah Pak. Pas ketemu di warung mulai apa tu ini? Itu mengulang namanya kan? Apa hukum merokok, Pak? Pak, apa hukum merokok? Hukum merokok itu apa? Bagi orang yang merokok makruh. Bagi orang yang merokok haram. Ya. Itu yang kedua. Syarat taubat yang pertama menyesal. Yang kedua tidak diulang. Yang ketiga, ini agak tambah susah ini. Apa yang ketiga ini? Syarat taubat lagi. Menyelesaikan persoalan dengan Allah, juga persoalan dengan manusia. Kalau ada hutang bayar, kalau tidak belum taubat. Apa hutang kita kepada Allah? Puasa wajib tak ganti, Pak. Kalau betul-betul kita taubat, hitung berapa puasa yang tinggal, selesaikan hutang. Anak pertama lahir awal Ramadan, anak kedua awal Ramadan, anak ketiga 3 hari Ramadan, anak keempat lah seminggu Ramadan. Itu berapa lama ibu tu meninggalkan puasa? 7 anaknya lahir di bulan Ramadan. Berarti 7 bulan hampir kan? Wajib diganti kalau betul-betul kita bertaubat kepada Allah. Atau bapak-bapak dulu waktu bujang kan bangga tuh merokok samping jalan tuh bujang-bujang tuh. Hitung berapa yang tinggal, bayar. Kalau belum, berarti kita belum bertaubat kepada Allah. Itu hutang kepada Allah, termasuk salat. Imam Subuki mengatakan qada itu wajib. Meskipun beberapa pendapat mengatakan, tapi kalau pribadi saya lebih condong bahwa qada salat itu wajib hukumnya. Hitung sajalah berapa tinggal salat kita, bayar. Ustaz, saya baru punya anak 2, baru mulai salat. Hitung berapa umur itu anak salat itu? Anak 2 itu umur berapa?
Oh saya baru umur 40 baru sholat. Berarti dari balik sampai 40 nggak sholat itu. Usahakan dibayar. Maka namanya orang yang bertobat tuh selesaikan urusannya dengan Allah. Terus ada yang lebih berat lagi, selesaikan urusan dengan manusia. Berarti kalau tanda-tanda orang tobat itu membayar ibu itu udah tobat, tapi utang enggak dibayar, belum tuh. Karena masih ada sangkut paut. Kalau soal manusia ini tidak bisa kita main, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau soal manusia, makanya Sufyan Ats-Tsauri ada kalimat beliau yang mungkin patut kita renungkan. Seorang ulama sufi, apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Andai saya mati, kata Sufyan Ats-Tsauri, seandainya saya mati, lebih takut saya dosa saya 70 kepada Allah daripada 1 kepada manusia. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri tadi? Kalau saya mati, katanya Bapak Ibu, lebih takut saya dosa saya 1 kepada manusia daripada dosa saya 70 kali kepada Allah. Artinya apa? Dia lebih memilih 70 dosa kepada Allah daripada 1 kepada manusia. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita mati contohnya 70 dosa kita kepada Allah, ada tak harapan diampunkan oleh Allah? Ada tak harapannya? Ada, karena Allah Maha Pengampun. Bapak mati, ibu mati umpamanya, pas menjelang Zulhijjah datang anaknya ke masjid. Ustaz, katanya, pokok tahun ini 1 ekor sapi itu saya korbankan untuk mak saya. Saya korbankan untuk mak saya. Mak tadi ada 70 dosanya kepada Allah. Ketika sapi dikorbankan, sampai tak pahalanya Pak? Sampai. Maka berkukuran dosa tadi. Begitu juga doa seorang anak. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan orang tua. Orang tuanya berdosa. Ketika dosa hubungan dengan Allah mulai berguguran. Tapi kalau kita mati, ada satu masalah dengan manusia. Contohnya cekcok, nak tegur sapa. Ibu mati, ada tidak tegur sapa dengan satu orang. Datang anaknya, rupanya anak ibu itu jadi orang kaya raya. Apa kata anaknya? Pokoknya untuk mak saya ni, saya bangunkan 1 masjid harganya 1 miliar. Besar tak pahalanya Pak? Kira-kira diampunkan tak yang dosa 1 tadi oleh Allah? Tidak. Karena berhubungan dengan manusia. Makanya hati-hati. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itulah bahasanya, 1 dengan manusia saya paling takut berdosa. Karena hubungan manusia dengan manusia akan jadi penghalang seseorang itu masuk ke dalam surga Allah. Jadi ini harus diselesaikan. Untung kita ini ada istilah halal bihalal. Dah sudah halal bihalal Pak? Alhamdulillah. Kalau al-jami semua halal bihalal Ustaz. Pokok assalamualaikum lewat nampak ada orang makan situ. Habis setapa Ramadan aku di masjid, aku di situ lewat sih kok. Makan juga saya takut Ustaz Putra. Udah balik ini rupanya. Maaf Pak, silaturahmi luar biasa. Ya. Hablum minan nasnya sudah luar biasa. Maka jangan sampai ada retak dengan satu orang pun. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi itu apa? Tak perlu kita ada yang tidak baik dengan orang lain supaya nanti kita selesai dengan Allah. Maka di Haji Wada menjelang Rasulullah terakhir menghadap Allah, dia kumpulkan sahabat, dikumpulkan oleh Nabi semuanya. Kalau bahasa kitanya, wahai sahabatku,
kalau ada masalah kalian dengan saya atau masalah saya dengan kalian menyangkut hubungan manusia, Rasul tidak malu untuk minta maaf. Rasulullah saja tidak malu untuk minta maaf. Maafkan, kata Nabi. Kalau ada yang tidak bisa dimaafkan, tolong berdiri, kata Rasulullah. Kalau memang, padahal Rasulullah tentu sakit. Kalau memang ada di antara kalian yang tidak bisa memaafkan saya, tolong berdiri. Rupanya ada sahabat berdiri satu, namanya Ukasah. Ada ya Rasulullah, berdiri Ukasah di situ. Seluruh mata tertuju kepada dia, lancang dia berdiri. Apa salah Rasul kepada dia sehingga dia berdiri? Tentu Umar sudah mulai berubah muka itu kan. Apa kata Rasulullah? Hai Ukasah, apa dosa saya kepada engkau? Apa salah saya kepada engkau? Ada ya Rasulullah. Waktu perang Uhud, engkau bawa kuda. Cambuk kuda engkau itu mengenai saya. Oh itu, kata Rasulullah, itu yang teringat sampai saya hari ini ya Rasulullah. Jadi apa yang engkau inginkan, hai Ukasah? Saya ingin membalas. Langsung Umar gemetaran kan? Kau orang kamu dipancung kok. Bagusnya gitu. Apa kata Rasulullah? Hai Fatimah, ambil tali cambuk kuda saya, bawa sini. Diambil, bawa. Hai Ukasah, maju engkau, kata Rasulullah, ini cambuk, silakan kau pukul. Banyak sahabat yang menawarkan, hai Ukasah, pukul saya. Apa kata Rasulullah? Dosa manusia tidak bisa dibebankan ke manusia lain. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, Bapak mau minjam Pak, apa hukum pakai ini minjamnya? Oh dosa itu Pak. Tidak usah Bapak khawatir, saya yang nanggung dosanya, bisa tidak Pak? Saya aja yang nanggung dosanya, bisa tidak? Tidak bisa. Maka Rasulullah, silakan hai Ukasah, pukul. Apa kata Ukasah ketika itu? Ya Rasulullah, ketika engkau memukul saya, baju saya sobek karena perang. Saya waktu itu tidak pakai baju. Terus gimana hai Ukasah? Saya minta engkau buka baju. Tentu tambah marah sahabatnya Pak. Disuruhnya Rasulullah buka baju. Apakah Rasulullah malu buka baju? Tidak. Langsung dia buka baju di hadapan sahabatnya. Banyak sahabat yang menangis. Seorang Rasul membuka bajunya demi urusan manusia dengan manusia. Kelihatanlah tubuh beliau yang sangat indah, harum, putih. Pergi Ukasah ke depan, langsung memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ukasah? Ya Rasulullah, saya pernah dengar kalau bersentuh kulit kami dengan kulit engkau, maka kulit ini tidak akan dibakar oleh api neraka. Apa kata Rasulullah ketika itu? Wahai sahabatku, kalau kalian ingin melihat penduduk surga, lihatlah Ukasah ini. Tapi bukan itunya yang kita lihat. Hikmah yang kita ambil nilainya di sini apa? Rasul tidak malu untuk minta maaf. Bu, cobalah baikkan sama adik ibu itu. Masa saya pula yang minta maaf sama dia? Kan saya kan kakaknya. Biar aja lah seperti ini sampai mati. Mau ibu masuk neraka? Apakah Rasulullah? Apakah kita lebih mulia dari Rasulullah? Terus Ustaz, gimana supaya kita ini mudah memaafkan orang lain? Maka kunci yang pertama itu apa? Jangan pernah membenci. Itu yang diajukan oleh Rasulullah. Rasul tidak pernah benci dengan siapapun. Apa yang harus sifat kita? Jangan pernah membenci. Kalau orang ada berbuat maksiat, benci kita kepada perbuatannya, bukan kepada orangnya. Pernah Rasulullah dengan sahabat duduk di Masjid Nabawi. Datang orang Arab Badui. Datang nyelonong orang Arab Badui tadi. Sampai di masjid, bukannya dia sholat, pergi dia ke sudut Masjid Nabawi, buang air kecil. Tahu ya apa ada? Kita ngumpul-ngumpul di sini, ada orang masuk, buang air kecil dia sudut. Kira-kira apa yang kita lakukan? Terjadi pengeroyok, mungkin babak belur itu. Tapi Rasulullah tidak, biarkan, kata Nabi. Kenapa? Nabi menilai karena dia bohong.
bodoh. Orang Arab Badui kan gak tahu apa-apa, dia nomaden. Dia panggil sahabatnya, ambil air, siram. Sisa buang airnya, nanti meresap ke tanah, karena lantai masih tanah, jadi suci dia. Tidak langsung dia marah. Ya, maka jangan pernah membenci. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ada sifat dendam. Ini dendam penyakit, Bapak Ibu. Contoh, Rasulullah tidak pernah dendam. Nabi itu diusir tuh Pak dari Mekah. Ini mau Muharram lagi kan? Kita kenal dengan istilah hijrah. Hijrah itu apa? Nabi terusir dari Mekah ke Madinah. Siapa yang mengusirnya? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Pokok abu-abu itu lah yang mengusir Nabi itu. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, banyak pembesar kafir-kafir Quraisy mengusir Nabi. Bukan diusir saja. Bilal ditaruh di tempat panas, diletakkan batu di atas perutnya. Immar bin Yasir, ibu Ma'adiyah, disalib mulai dari mohon maaf dari lorong sampai ke kepalanya, dibunuh dengan besi panas. Berapa lama peristiwa itu terjadi? Setelah Nabi mempunyai pasukan yang banyak, dia taklukkan kota Mekah. Immar bin Yasir datang. Ada enggak Immar bin Yasir daftarnya? Iko yang membunuh mak saya dulu nih. Awas besok. Ini yang Bilal datang ke Mekah. Ini tuan saya dulu nih yang nyiksa saya. Awas ini. Ada enggak seperti itu, Pak? Enggak ada. Apa kata Rasulullah? Siapa yang masuk Masjidil Haram aman? Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman? Bapak diusir Pak di masjid, Bapak. Dicaci, dimaki. Besok bapak rupanya tidak betul, disuruh bapak lagi jadi pengurus. Atau lagi tandong, ibu kawas. Bapak kawas. Tapi Rasulullah tidak. Rasul tidak ada dendam. Ini baru undangan akikah. Bu, kok ibu nggak datang akikah ibu itu? Woi, cucu saya akikah dia dulu nggak datang. Ngapain kok datang? Kan? Itu nama sifat apa tuh, Bu? Dendam namanya itu tak boleh itu. Karena sifat-sifat inilah yang mengotori hati. Gimana kita mau jadi orang baik? Kita tidak perlu jadi orang yang terbaik. Yang penting kita jadi orang baik.